Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta Aulia Rahman Nasution dengan NIM 23140172 akan menjelaskan mengenai agen program. Pertama, apa itu agen program? Agen program adalah konsep dasar dalam kecerdasan buatan atau AI yang merujuk pada sistem atau perangkat lunak yang mampu bertindak secara mandiri atau otonom dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Agen program ini memproses informasi dari lingkungan, membuat keputusan, dan mengambil tindakan berdasarkan data yang diterima. Berikut adalah komponen utama dari agen program. Yang pertama ialah sensor. Sensor digunakan untuk menerima informasi atau data dari lingkungan. Data ini adalah persepsi agen tentang kondisi lingkungannya saat ini. Dalam aplikasi dunia nyata, sensor bisa berupa perangkat fisik seperti kamera, mikrofon, atau sensor suhu. Dalam aplikasi berbasis perangkat lunak, sensor bisa berupa input dari pengguna atau data digital lainnya. Contoh, pada mobil otonom, sensor bisa berupa kamera dan radar yang mendeteksi kondisi jalan, kendaraan lain, dan rambu-rambu lalu lintas. Komponen kedua, aktuator. Aktuator digunakan untuk melakukan tindakan di lingkungan. Tindakan ini adalah hasil dari keputusan yang dibuat oleh agen setelah memproses informasi dari sensor. Aktuator bisa berupa perangkat fisik seperti roda pada robot atau respon digital seperti menampilkan informasi di layar komputer. Contohnya, pada mobil otonom, aktuator dapat berupa sistem kemudi, rem, atau akselerator yang digunakan untuk mengendalikan kendaraan. Komponen ketiga, atau persepsi. Persepsi adalah representasi dari informasi lingkungan yang diterima oleh sensor. Ini adalah bentuk mentah dari data yang diambil oleh sensor sebelum diproses lebih lanjut oleh agen. Persepsi mencakup keadaan lingkungan yang diobservasi pada satu waktu. Contohnya pada robot pembersih, persepsi bisa berupa informasi tentang keberadaan rintangan atau kotoran di lantai. Komponen keempat, agen function atau fungsi agen. Agen function adalah aturan atau algoritma yang menentukan bagaimana agen akan merespon persepsi yang diterimanya. Ini adalah logika yang menghubungkan persepsi dari sensor dengan tindakan yang dilakukan oleh aktuator. Fungsi ini dapat ditulis dalam berbagai bentuk, seperti aturan-aturan sederhana, algoritma kecerdasan buatan, atau model pembelajaran mesin. Contohnya, pada robot pembersih, agen function bisa berupa aturan yang mengatakan jika ada rintangan di depan, maka belok kanan. Komponen kelima, agen program atau program agen. Agen program adalah implementasi dari agen function dalam bentuk kode atau perangkat lunak. Program ini dijalankan di perangkat keras agen untuk mengendalikan perilaku agen. Agen program menerima persepsi dari sensor, menjalankan algoritma atau aturan, dan menghasilkan tindakan yang akan dilakukan oleh aktuator. Contohnya, pada asisten virtual seperti Google Assistant, agen program menerima input suara melalui sensor, memproses perintah tersebut, dan memberikan output suara atau menampilkan informasi yang relevan di layar. Komponen keenam, environment atau lingkungan. Lingkungan adalah dunia, tempat agen beroperasi, yang bisa berupa dunia nyata seperti robot dalam ruangan, atau lingkungan digital seperti program AI dalam permainan. Agent berinteraksi dengan lingkungannya melalui sensor untuk menerima data dan melalui aktuator untuk mempengaruhi lingkungan. Contoh, pada game catur komputer, lingkungan adalah papan catur dan posisi semua bidak di atasnya. Berikut adalah jenis-jenis agen program. Yang pertama, simple reflex agent. Yang kedua, model based reflex agent. Yang ketiga, goal based agent. Keempat, utility based agent. Yang kelima, learning agent. Pada simple reflex agent atau agen refleks sederhana. Agen refleks sederhana mengambil tindakan berdasarkan kondisi saat ini tanpa memperhatikan informasi masa lalu. Agen ini bekerja dengan aturan jika maka condition action rules. Contohnya, sebuah robot pembersih otomatis menggunakan sensor untuk mendeteksi objek di depannya. Aturan yang digunakan oleh agen refleks sederhana ini bisa berupa jika ada objek di depan, maka berbeloklah. Robot ini tidak memiliki memori atau model tentang ruangan yang dibersihkan, hanya merespon langsung apa yang dideteksi. Berikut adalah bagan dari simple reflex agent. Terdapat environment,
sensor, actuator, condition action rules. Selanjutnya ialah model based reflex agent. Model reflex based agent, model based reflex agent, agen refleks berbasis model. Agen berbasis model tidak hanya mempertimbangkan kondisi saat ini, tapi juga memperhitungkan sejarah atau model internal dari lingkungan. Agen ini membangun representasi dari tentang dunia dan memutakhirkan model tersebut berdasarkan persepsi terbaru. Ini memungkinkan agen bekerja di lingkungan yang hanya sebagian dapat diobservasi atau partial observable. Contohnya, sebuah mobil otonom yang harus mempertimbangkan posisi jalan, kendaraan lain, dan rambu lalu lintas. Mobil ini memiliki internal tentang jalan, posisi sebelumnya, serta prediksi tentang posisi kendaraan lain, sehingga ia bisa menghindari rintangan yang mungkin tidak terlihat oleh sensor secara langsung. Berikut adalah bagian dari model based reflex agent. Terdapat environment yang akan terdapat environment, lalu sensor yang akan mendeteksi perubahan yang terjadi pada environment, terdapat statement, terdapat action yang dapat dilakukan, terdapat juga condition action rules. Melalui itu semua akan menuju ke aktuator, sehingga dapat melakukan tindakan yang berdampak pada environment. Selanjutnya adalah goal based agent. Goal based agent adalah atau agent yang berbasis tujuan. Agent berbasis tujuan memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Agen ini membuat keputusan dengan mempertimbangkan tindakan yang diambil akan mendekatkan mereka pada tujuan atau tidak. Ini lebih canggih daripada agen refleks karena agen tidak hanya bereaksi terhadap keadaan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan hasil jangka panjang dari tindakannya. Contohnya, sebuah agen AI dalam permainan catur memiliki tujuan untuk mengalahkan lawan dengan mematikan raja. Setiap langkah yang diambil berdasarkan seberapa baik langkah tersebut mendekatkan agen ke tujuannya atau checkmate. Agen harus mempertimbangkan beberapa langkah ke depan untuk memilih strategi terbaik. Berikut adalah bagian dari goal based agent. Terdapat environment sehingga sensor dapat mendeteksi perubahan yang terjadi pada environment. Terdapat state seperti sebelumnya. Terdapat action yang dapat dilakukan bergantung pada sensor yang diterima. Dan terdapat goals, yaitu tujuan yang harus dicapai. Apakah tujuannya dapat lebih mudah tercapai melalui aksi yang dilakukan. Setelah setelah pertimbangan tersebut, maka tindakan yang dilakukan akan menuju aktuator sehingga dapat berdampak pada environment. Selanjutnya adalah utility based agent. Utility based agent atau agen berbasis utilitas. Agen berbasis utilitas memilih tindakan berdasarkan nilai atau skor yang ditentukan oleh fungsi utilitas. Utilitas ini mengukur kualitas dari berbagai tindakan dan memungkinkan agen membuat keputusan yang mengoptimalkan keuntungan atau efisiensi. Contohnya, dalam sistem rekomendasi e-commerce, agen dapat memilih rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan. Fungsi utilitas menghitung probabilitas pelanggan akan membeli produk berdasarkan riwayat belanja, ulasan produk dan relevansi item, lalu memberikan rekomendasi yang memaksimalkan kemungkinan pembelian. Berikut adalah bagian dari utility based agent. Terdapat environment, terdapat sensor, sehingga sensor dapat mendeteksi perubahan yang terjadi pada environment, terdapat state, terdapat action yang dapat dilakukan bergantung dengan sensor, terus terdapat utility, apakah how happy I will, apakah tindakan yang dilakukan itu sudah bagus, terus dilanjutkan menuju aktuator sehingga berdampak pada environment. Selanjutnya, learning agent. Learning agent atau agen pembelajar. Agen pembelajar memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerja mereka seiring waktu. Agen ini tidak hanya menggunakan aturan yang sudah ditentukan, tetapi juga mengembangkan aturan baru atau memperbaiki yang sudah ada berdasarkan umpan balik dari lingkungan.
Contohnya, sebuah asisten virtual seperti Google Assistant menggunakan machine learning untuk meningkatkan kinerjanya. Semakin sering digunakan, semakin baik agen memahami perintah pengguna dan menyesuaikan jawaban atau tindakannya. Jika pengguna lebih sering meminta informasi cuaca pagi, misalnya, asisten dapat belajar untuk memberikan informasi tersebut tanpa diminta. Berikut adalah komponen utama dalam khususnya learning agent. Learning yang pertama ya learning element, elemen pembelajar, mempelajari pengalaman baru dan memperbaiki fungsi agen. Yang kedua selanjutnya ialah performance element, elemen kinerja, bertindak berdasarkan keputusan yang diambil oleh agen. Selanjutnya kritik, mengukur seberapa baik kinerja agen. Selanjutnya problem generator atau generator masalah, menyarankan eksplorasi tindakan baru agar agen dapat mempelajari strategi yang lebih baik. Berikut adalah bagian dari learning agent. Terdapat environment, sensor menerima perubahan dari environment dan menuju kritik dan performance element. Kritik menghasilkan feedback ke learning element. Learning element membuat learning goal sehingga menuju problem generator. Problem generator membuat masalah sehingga membuat sebuah eksperimen menuju performance element. Performance element memberikan knowledge, pengetahuan ke learning element dan memberikan change ke performance element sehingga hasil dari penukaran informasi antara tukar informasi ini menghasilkan efektor yang akan menjadi action menuju environment. Kesimpulannya adalah agen program adalah perangkat lunak yang mengarahkan agen untuk bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh dari lingkungan melalui sensor. Agen bekerja dengan berbagai pendekatan, melalui respons sederhana hingga pembelajaran kompleks. Tergantung pada tujuan dan lingkungannya juga. Agen refleks sederhana merespon langsung kondisi saat ini. Sementara agen yang lebih canggih mempertimbangkan model lingkungan, tujuan jangka panjang, dan utilitas tindakan. Agen pembelajar bahkan meningkatkan kemampuannya seiring waktu berdasarkan pengalaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.